Oh besar anugerahmu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari Senin ini kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan pada doa pagi ini terambil dari firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 5 ayat 17 yang mengatakan tetaplah berdoa. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika ini mengatakan, Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Karena doa ini dari dulu, sekarang dan yang akan datang tetap kita harus menjalankan, karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Banyak sekali ayat-ayat tentang perjanjian lama yang mengatakan tentang doa. Yeremia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dalam Yeremia 33. Bapak Ibu sekalian, dan Daud selalu senang sekali berdoa kepada Tuhan. Karena itu dia menuliskan kitab Mazmur, doa adalah suatu kebanggaan bagi kita, karena kita dapat bersekutu dengan Allah pencipta langit, bumi, alam semesta. Bahkan dia menuliskannya dalam doanya yang terkenal dari masa ke masa, bahwa doa yaitu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku pada rumput yang hijau, matahari yang tenang. Ia membawaku kepada jalan kebenaran. Gadamu tongkatmu menghibur aku. Engkau menjadi pialaku yang penuh berkelimpahan. Kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Doa-doa ini dipakai sampai sekarang di Amerika, di negara-negara maju. Doa Tuhan adalah gembalaku adalah suatu doa. Bahkan dalam Matius 6 Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa kami yang di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, bagaimana kita berdoa, bahwa doa itu harus ada kiblatnya, ada tujuannya, ada maknanya. Kalau Daniel dulu berdoa 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem. Dan di kitab Matius 6 dikatakan kita berdoa menghadap ke Bapa di surga. Kita menghadap kepada Allah Bapa di surga. Dan tidak perlu kita memikirkan, berimajinasi hal-hal yang tidak kita perlukan. Tuhan Yesus mengatakan kiblat kita adalah ke Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Jadi tujuan doa itu mengarahkan hati dan pikiran, jiwa dan segenap hati kita kepada Bapakmu yang di surga, Bapa kita. Ketika dalam waktu berdoa, kita tidak perlu lagi memikirkan suatu hal menghayal, suatu hal yang tidak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Bapa kami di surga, dan dikatakan, dikuduskanlah namamu. Betapa sucinya kita menghadap Bapa yang maha mulia. Dikuduskanlah namamu. Betapa maha esanya dia, pencipta langit bumi. Kita berseru datang kepada dia dalam doa. Dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kita harus menghadirkan, memohon kepada kehadiran kerajaan surganya datang ke bumi ini. Jadi kita dalam berdoa itu, kita harus merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran kerajaan surga di bumi ini seperti di surga. Dan kita juga jangan terlalu menghayal hal-hal yang tidak berimajinasi dalam doa itu. Oh, kita akan menghadapi ini, kita akan dapat. Tidak perlu. Doa itu simple. Kita minta kerajaan surga datang ke bumi ini. Kita berseru. Dan kemudian jadilah kehendakmu di bumi, jadilah kehendakmu. Nah, inilah yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Dalam doa itu maunya kita kehendak kita, tetapi tidak mau kehendak Tuhan. Sebab Mazmur 139 dikatakan, sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan, apa perkataan kita akan keluar. Mazmur 139, apa yang akan kita keluarkan, Tuhan sudah tahu. Jadi dikatakan di situ, jadilah kehendakmu. Kita ada persoalan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, tetapi kita minta kehendak Tuhan.
Ketika kita minta kehendak Tuhan, maka terjadi mujizat itu. Tetapi kalau kita menghendaki keinginan kita, menghendaki akal pikiran kita, menghendaki hawa nafsu kita, maka tidak akan terjadi. Semua doa itu dijawab Tuhan, tetapi menurut kehendak daripada Dia. Karena Dia memberikan kita yang terbaik. Daud mengatakan, tadi saya katakan dalam Daud Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku pada rumput yang hijau pantai air tendang. Nah itu dikatakan Daud, menjadilah kehendak Tuhan dalam pribadi Daud. Seorang raja memintai kehendak Bapa surgawi, kehendak yang mencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan kita dalam doa itu menurut kehendak Bapa, jangan kehendak kita. Kalau kita sakit, Bapa jadilah kehendak-Mu. Tiba-tiba saja mujizat terjadi. Tapi tidak tiba-tiba saja kita harus masuk ke rumah sakit dan bayar orang diobati, dan ada kehendak Tuhan terjadi, dan biaya perawatan diobati, dan semua mujizat terjadi, keuangan terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika hadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup, beban, masalah yang begitu luar biasa yang kita harus hadapi, Tuhan, aku harus bayar hal-hal utang, aku harus membayar uang gaji, aku harus punya uang. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, maka apa? Tuhan akan membukakan persoalan pergumulan kita menjadi damai, sejahtera, dan sukacita. Tiba-tiba datang aja orang datang, ini ya, aku akan ada rezeki untuk memberikan kepadamu. Seringkali kita kaget, ada rezeki di luar dugaan, ada berkat-berkat yang tiba-tiba datang saja. Ada orang datang mengirimkan uang, tidak perlu kita meminta. Cuman kita hanya mungkin kita bersuruh mengobrol dengan seseorang, berkata, aduh aku ada persoalan nih, aku perlu uang. Tiba-tiba datang saja berkat, dia tergerak oleh Tuhan. Itulah kalau kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kalau kehendak kita ngemis-ngemis kayak apapun juga, kalau orang itu tidak berkenan, tidak akan dapat apa-apa kita. Tidak akan dapat. Memang pergumulan persoalan itu selalu akan terjadi selama kita di dunia ini. Ketika kita menghadap Tuhan baru tidak ada pergumulan, beban, masalah, dan hal segala macam. Karena kita telah dipisahkan. Tetapi engkau tahulah, engkau telah ditebus oleh Roh Kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Disebut kalau Petrus mengatakan, engkaulah imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Kalau engkau milik kepunyaan Allah sendiri, ikutlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada doa ini tetaplah berdoa dikatakannya, dan tidak jemu-jemu kita harus berdoa berseru kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, jadilah kehendak-Mu yang dalam kehidupan kami. Dan terhadap keluargaku, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupanku. Beranilah kita menyatakan, kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan terjadi di kehidupan kita, apapun persoalan, apapun sakitmu, apapun pergumulanmu, Tuhan akan jawab. Dan Tuhan akan memberikan jalan kelepasan, damai, sejahtera. Bapak sekalian, dikatakan tadi dalam doa Bapa kami, kehendak-Mu yang terjadi, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini kata-kata yang indah, makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengatakan makanan kami sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Itu mendatangkan suatu penyakit, Tuhan tahu. Tapi kalau makanan yang secukupnya, kita dapat makanan yang secukupnya, kita akan sehat, kita akan baik keadaan kita. Kita tidak tinggi kolesterolnya, kita tidak tinggi gulanya, kita tidak tinggi hal-hal yang dikatakan oleh dokter bahwa penyakit-penyakit ini. Tetapi kalau keadaan kita makan yang secukupnya, maka dalam keadaan kita baik-baik saja. Bapak sekalian, dalam doa Bapa kami, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Marilah kita mengikuti apa yang dimaknakan dalam doa Bapa kami. Dijauhkanlah kami dari segala pencobaan, dilepaskanlah kami dari yang jahat. Kita tidak luput dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini, persoalan, pergumulan, atau pencobaan, dalam hal-hal yang lain. Tetapi pemazmur mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Bahwa Allah akan menginjak-injak musuh kita. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Tapi kita harus menggunakan otoritas itu untuk menjauhkan, membungkamkan yang jahat. Menjauhkan kita dari segala hal pencobaan, masalah-masalah pergumulan. Setiap hari kita tidak tahu, kadang-kadang kayak Hana dengan Penina. Hana adalah seorang yang mandul, Penina adalah madunya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Hana tersinggung ketika Penina bilang, engkau tidak pernah punya anak. Tapi apa yang dikatakan?
oleh hati, pikiran, dan jiwanya. Dia menghadap Tuhan ke bait Allah, dia berdoa, dan Tuhan menjawab. Dan Hana melahirkan seorang anak namanya Samuel, seorang nabi besar yang telah mentabiskan dua raja yang sepanjang masa hebat, yaitu Saul dan Daud. Kadang-kadang kita dapat tersinggung, kadang-kadang dalam segala suatu hal kita tiba-tiba mengalami persoalan pergumulan begitu tidak yang kita sangka-sangka. Tetapi Tuhan telah memberikan perisai iman dan berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami ini doa yang diajarkan Tuhan sangat dahsyat dan ajaib. Kalau kita mengerti dari awal, dari perkataan Bapa kami di kerajaan surga, kiblatmu adalah Bapa kami di kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, betapa kita datang dalam doa dengan penuh mulia kepada Maha Pencipta langit bumi, oh Tuhan yang kudus. Dan menjadi kehendaknya. Dalam doa selalu dikatakan kita harus menjadi kehendaknya, dan kemudian berikanlah kami makanan yang secukupnya, kebutuhan kita yang secukupnya. Tidak perlu kita membutuhkan kebutuhan yang melimpah ruah begitu hebat, itu adalah berkat lebih daripada Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam doamu, berkatmu secukupnya pada hari ini. Kalaupun ada kelebihan, itu berkat tambahan saja. Dan dijauhkan dari segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena itulah kita berharap kepada suatu perlindungan, suatu kuasa perlindungan kepada kita. Kadang-kadang kita tersentuh udah hal-hal yang jahat, yang tidak baik, supaya Tuhan menghindari kita. Daud mengatakan, bawalah kepada kami kepada jalan kebenaran, dan pada rumput yang hijau mata air yang tenang. Bapak sekalian, karena itu, sebab itu dikatakan terakhir dalam doa Bapa kami, kita harus memuji Dia, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga, dan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat besar, dan kita harus memahami, menghayati betul-betul. Demikianlah pada hari ini Bapak sekalian, 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Dan Pak Petrus juga mengingatkan kita pada 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sedekat, sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau berdoa. Kalau engkau mau berdoa yang enak, yang kusuk, doa syafaat, doa apapun juga, kuasailah dirimu dengan tenang. Dan berkiblatlah kepada Bapamu yang di surga. Dan kemudian mintalah kehendaknya yang terjadi. Muliakanlah Dia. Dalam hadirat Tuhan dikatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan surga. Masuklah dalam hadirat Tuhan, pujilah Dia, sembahlah Dia. Karena Dia patut dipuji dan dimuliakan, disembah. Kepada Dialah saja kita datang dan bersekutu. Tuhan Yesus berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Dan seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang doa yang dijawab. Adakah seorang wanita yang menghadapi masalah persoalan di pengadilan, dan dia datang kepada seorang hakim yang lalim, dan dia bersuruh kepada hakim itu selalu berkata, belalah perkaraku, belalah perkaraku. Dia bersuruh terus, dan tentunya hakim yang lalim tidak mengenal Tuhan ini, akhirnya dia berkata, lebih baik aku jawab saja. Dan dia berkata, dia bela seorang janda itu, dan dia katakan, daripada dia menyusahkan aku, maka dibela. Lihatlah, kata Tuhan Yesus, orang yang lalim saja dia akan menjawab permohonannya, apalagi engkau, ketika engkau memohon kepada Bapamu di surga, karena Bapamu baik, Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Begitu juga dikatakan, ada seorang sahabat datang saudaranya pada tengah malam, dan dia mengetuk pintu sahabatnya untuk meminta 3 roti. Dan apa yang dikatakan, karena saudaranya ini tidak tahu malu, sahabatnya tidak tahu malu mengetuk-ngetuk minta mohon, akhirnya diberikan 3 roti itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata, sering perumpamaan, kita harus tidak boleh berhenti berdoa. Berdoa pagi, siang, sore, dan malam. Waktu makan kita berdoa, waktu tidur kita berdoa. Berdoalah. Berdoa juga kadang-kadang tidak perlu kita mengucap keras-keras. Di dalam hatimu juga. Kayak Hana, dia berdoa dalam hatinya. Akhirnya suaranya terdengar begitu nggak tahu karuan. Tetapi dalam hatinya dia berdoa, Tuhan menjawab. Dan Elia berkata, pulanglah. Tuhan menjawab. Dan kemudian Hana berhubungan dengan suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengingat bahwa Hana yang mandul itu diberikan seorang anak, Nabi Samuel. Dan inilah pada pagi hari ini kita harus berdoa,
menurut daripada kehendaknya. Dan kita berdoa kiblatnya adalah tidak lain Bapa kami di kerajaan surga. Daniel kiblatnya adalah Yerusalem. Banyak nabi-nabi zaman dulu ataupun dalam perjanjian lama berdoa mengarahkan. Tetapi kita harus berdoa kepada Bapa yang di surga. Dan berdoa itu juga harus kehendak seperti Bileam. Bileam coba untuk disogok seorang nabi besar. Dia harus berdoa untuk mengutuk bangsa Israel. Sedang bangsa Israel itu dikuduskan Tuhan milik kepunyaan Allah sendiri. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, binatang pun berbicara. Tidak boleh. Tidak boleh. Bileam ada seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk mengutuki umat pilihan Allah. Oh, binatang pun melarang. Akhirnya Bileam pun bertobat, tidak berdoa lagi untuk mengutuki bangsa Israel. Karena apa yang terjadi? Kalau kita memberkati bangsa pilihan Tuhan, maka kita akan diberkati. Tetapi kalau kita mengutuki bangsa pilihan Tuhan, maka orang itu akan terkutuk. Seringkali kejadian Bapak sekalian, kalau kita yang diurapi Tuhan, dicerca, dimaki, tapi tidak apa-apa. Tetapi sewaktu-waktu Tuhan datang, menghantam mereka. Itu firman Tuhan tetap iya dan amin dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa engkau dilindungi. Mazmur 1 berkata, Tuhan menjauhkan engkau dari segala penyakit sampar. Tuhan menjaga engkau, melindungi engkau, bahkan para malaikat Tuhan pun berkemah di sekeliling engkau. Oh, luar biasa sekali Bapak sekalian. Kalau kita naikkan doa dengan sungguh hati, mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia, meminta kepada Dia datang kerajaannya di bumi ini. Bapak sekalian, demikianlah firman Tuhan yang dikatakannya bahwa kita harus tetap berdoa dan berjaga-jagalah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita angkat pujian dan ketika masuk dalam doa, kalau ada doa permohonan, tuliskanlah dan kita akan doakannya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa kami yang di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang Esa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga, dan menjadilah kehendak-mu. Pada pagi hari ini, dua orang berkumpul sehati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami minta, apa yang kami minta akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Demikianlah firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati ibadah pagi kami dalam doa pagi ini. Segitu banyak yang hadir di pagi ini, kami bersyukur Bapa dalam surga bahwa kami telah mencari Engkau, dan orang yang mencari Engkau berkenan kepada kami. Apapun persoalan pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, Engkau akan pasti menyembuhkannya. Engkau akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan dalam segala pergumulan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami berseru kepadamu. Mungkin ibu bapak yang saudara-saudara kami mengalami persoalan apapun mereka tahu pada pagi hari ini. Dua orang saat besar khasiat doa itu, dan kami percaya bahwa surga, kami berseru kepadamu dalam nama Yesus, dan nama Yesus Kau berkati Tuhan
Tuhan dalam segala hal dan kehidupan kami pada hari ini. Engkau melihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Engkaulah Tuhan, Raja dan Tuhan dan segala-galanya bagi kehidupan kami. Berikanlah kami rezeki pada hari ini Bapa. Berikanlah kami makanan kami, berikanlah kami berkat-Mu pada hari ini. Sebab kami apabila kami meminta, Engkau akan juga akan memberi, dan kami percaya tidak henti-hentinya kami meminta dan Engkau memberikan. Itulah doa. Dan bukalah hati pikiran kami Tuhan, selalu berkenan kepadamu dan merenungkan firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami, supaya kami berjalan pada hari ini dan pagi, siang, sore, malam ini, dan berjalan seterusnya bersama-sama dengan Engkau. Berjalanlah bersama kami Bapa, peliharalah kami, bawalah kami kepada rumput yang hijau mata dan tenang, dan kami percaya Tuhan bahwa kami telah diselamatkan oleh Engkau, oleh darah yang tertumpah di Bukit Golgota di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Firman berkata bahwa kami adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, dan kami telah diselamatkan, bahwa kami telah memiliki tempat dalam kitab kehidupan Bapa dalam surga. Tetapi terlebih daripada itu kami akan berlomba Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan. Sebab itu kami akan memberitakan Injil kerajaan surga, bahwa kami telah diselamatkan. Kami juga akan menyelamatkan saudara-saudara kami, tetangga kami, dan kami juga akan mengasihi mereka seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapak, pagi hari ini berkati Tuhan segala aktivitas kegiatan hamba-Mu dan mereka yang ikut dalam doa pagi ini, apakah ibu rumah tangga, bapak pekerja, maupun mereka pelajar, maupun mereka pelayan hamba Tuhan. Berkati mereka Tuhan hari ini, urapan hikmat marifat dari surga. Mereka berjalan biar berencana dan kehendak daripada Tuhan. Dan Bapak, kalau kami dalam kehendak Tuhan, Engkau akan berkatkan berkat tingkat-tingkat langit, karena Kau menjanjikan Kau akan berikan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, berkat yang penuh berkelimpahan. Bagimulah segala puji, hormat dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.